atau ilmu kepada wanita, maka yang menerima adalah wanitanya itu sendiri dan juga generasi pelanjutnya. Tapi kalau ke bapak-bapak katanya dikip oleh bapak-bapak itu sendiri. Jadi mungkin kita harapkan ini efeknya akan berbeda. Ini kebenaran Pak Susilo sebagai Ketua HIMNI ini belum muncul ya, belum muncul. Tapi kita nanti dimarahin Bu Dewi kalau kita nggak on time, bicara nuklir harus on time, semuanya harus strict gitu katanya gitu. Nah pada saat ini alhamdulillah kita sudah memasuki jamnya, ya sudah memasuki jamnya dan kita akan mulai apa itu topik-topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Aku nggak bisa selanjutnya. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya mengapa kita mengangkat Kalimantan di sini karena ada deklarasi dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 tahun lalu mengumumkan bahwa kita akan mendirikan atau membangun ibu kota baru di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, di mana sebelumnya ada wacana akan dipindahkannya ke Palangkaraya, tapi kemudian akhirnya ke Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu biasalah, karena ini ada yang merasa zona nyamannya terganggu dan lain sebagainya, maka ada pro dan kontra terhadap pendirian itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan bahwa pembangunan ibu kota baru ini malah hanya memindahkan budaya Jakarta saja ke Kalimantan. Ya, budaya yang seperti apa yang mereka menjadi nightmare-nya adalah nanti juga di sana akan macet, polusi udaranya juga akan besar, kemudian adanya penurunan permukaan tanah seperti yang sudah kita rasakan di Jakarta selama berpuluh tahun ini. Tapi kan tentunya ya orang Indonesia juga bukan orang yang tidak berpikir. Tentunya ada pembelajaran dari apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita alami di Jakarta itu sendiri. Artinya pembelajaran cerdas. Makanya ada disayembarakan bagaimana desain kota tersebut dan lain sebagainya, dan sudah diumumkan pemenangnya dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak berbasis atau tidak mengacu pada desain itu sendiri, tapi yang integrated. Artinya bagaimana nanti kita bisa menghindari terjadinya kemacetan, polusi udara, penurunan permukaan tanah, dan lain sebagainya, itu pasti harusnya sudah terpikirkan. Dan akankah ibu kota baru yang di Kalimantan ini mirip dengan Putrajaya Malaysia? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita juga, tentunya tantangannya tidak sedikit. Salah satunya adalah sumber energinya dari mana sih gitu. Dan kita tahu bahwa Kalimantan ini masih biarpet. Malah di perbatasan itu sendiri yang saya tahu diskusi dengan orang akademisi di sana, ibu dosen akademisi sana, bahwa mereka masih beli listrik dari Malaysia. Ataupun dalam sehari mereka hanya mendapat penerangan listrik itu selama 4 jam saja, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Coba dibayangkan, kita yang di Jakarta ini bersimbah atau bermandikan listrik sepuas-puasnya, tapi yang di sana sangat minim sekali merasakan kenikmatan yang mereka bisa rasai dari listriknya itu. Kemudian bagaimana dengan, kalau kita berbicara energi, bagaimana dengan komitmen kita terhadap menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 30% di tahun 2030. Nah ini Indonesia sudah janji nih gitu ya. Tapi sampai saat ini malah emisi karbonnya diberitakan ya itu malah naik 6%. Apalagi kalau ada wacana bahwa kita untuk memenuhi target pemenuhan listrik di Indonesia masih didominasi oleh pembangkit yang menghasilkan banyak sekali emisi rumah kaca. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita, terutama ibu-ibu. Orang selalu bilang ibu-ibu adalah tiang negara. Ya, karena tiang negara, jadi sebenarnya cita-cita itu biasanya berasal dari ibu-ibu, karena dia juga ingin mengharapkan bahwa kehidupan generasi selanjutnya harus lebih baik dari ini. Kemudian bagaimana isu dengan adanya wacana didirikannya PLTU batubara di mulut gua tambang batubara di Kalimantan tersebut sebagai sumber energi listriknya. Nah ini tentunya tidak lepas dengan bagaimana polusi yang akan dihasilkan. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Nah kemudian terkait dengan EBT, kita secara rasional bahwa EBT itu terkendala, banyak sekali kendalanya juga, walaupun itu dikabarkan bahwa dia bersih juga terhadap polusi. Ini juga menjadi tantangan. Angin
tidak stabil ya, hanya kalau ada angin saja. Surya pun demikian, kalau ada matahari dan juga yang lainnya. Jadi kita kalau memang ingin membangun Kalimantan secara integrated dan berbasis pada industri, tentunya kita butuh pembangkit yang bisa mensuplai 24 jam. Nah, kalau terus ada yang berbicara, kan kita bisa juga dengan PLTA. Nah, PLTA ini berbasis pada pembelajaran yang sudah ada, memerlukan lahan yang luas. Powernya juga nggak gede-gede amat gitu ya. Sekitar pembelajaran dari Gedung Ombo itu hanya 22,5 megawatt. Dan itu harus menenggelamkan beberapa puluh desa. Nah, ini yang sangat tragis ya. Menenggelamkan beberapa puluh desa dan sampai sekarang yang di Gedung Ombo itu masih menyisakan rintihan atau hal-hal yang sangat memilukan yang belum terselesaikan. Dan juga kalau reported dari Big Data bahwa kematian yang disebabkan oleh kecelakaan yang berada di PLTA pun juga ada terlist cukup besar. Kemudian bagaimana dengan isu PLTN? Harusnya semakin meningkatnya keinginan PLTN dari masyarakat tentunya akan memudahkan pemerintah untuk go nuklir. Kemudian jajak pendapat pun juga sudah dilakukan, nanti Bu Neti akan bisa menyampaikan karena beliau adalah pakar komunikasi terkaitnya di Kalimantan juga. Dan kenapa juga kita masih takut terhadap PLTN? Nah, isu inilah yang selalu disebarluaskan karena kita Indonesia adalah negara yang penuh dengan gempa katanya gitu. Tapi Jepang juga sama loh gempanya dengan Indonesia. Kenapa mereka juga punya PLTN? Artinya di sini adalah ada selalu solusi engineering yang bisa diaplikasikan di dalam desain itu sendiri sehingga kalau terjadi gempa imbas yang atau dampak terhadap manusianya itu juga bisa diminimalisasi. Kemudian ketakutan akan adanya bahaya radiasi ini juga perlu disosialisasikan bahwa kita setiap hari juga sudah bersimbah radiasi dari matahari dan lain sebagainya. Harga listriknya mahal katanya gitu. Menurut saya ini suatu perhitungan yang harus kita revisi karena biasanya perhitungan ini hanya berbasis pada desain, tetapi tidak mengambil atau menginputkan parameter risiko yang disebabkan dari pembangkit itu sendiri. Nah, inilah yang bisa. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini dari peta yang terkait dengan gempa bumi di Indonesia. Kita lihat di sini Kalimantan. Kalimantan adalah daerah yang paling relatif sangat minim terhadap risiko terhadap gempa. Jadi sebenarnya itu bisa ditepis bahwa Indonesia banyak gempa, tapi kalau di Kalimantan kan tidak, gitu ya. Kemudian ketakutan terhadap radiasi, ini ada beberapa artikel yang nanti bisa di-share oleh administrator terkait artikel tersebut. Kita tahu bahwa di dunia ini ada 450 PLTN yang sudah beroperasi, di mana 11% dia mengkontribusi kebutuhan dunia. Tetapi, PLTN ini sudah dioperasikan kurang lebih 60 tahun dan hanya ada 3 kejadian. 3 Miles Island, itu udah 41 tahun yang lalu, Chernobyl, dan Fukushima. Dari data yang terkini, ya tentunya ini juga hasil dari riset ya, dari riset terutama yang paling giat melakukan riset terhadap dampak dari PLTN itu sendiri adalah Jepang karena dia adalah negara satu-satunya yang pernah dibom atom. Jadi dia hanyalah negara satu-satunya yang pernah merasakan bermandikan radiasi karena bom atom itu sendiri. Dan sudah didapat dari selama 60 tahun PLTN beroperasi ini hanya 200 jiwa atau korban manusia yang terimbas dari 3 kejadian tersebut. Tapi mainnya atau utamanya adalah dari kejadian Chernobyl itu sendiri. Tapi hanya 1% yang berbasis atau diimbas atau akibat efek radiasi itu sendiri. Ini bisa dibaca atau di-browsing dari beberapa media yang dirilis oleh Amerika. Dan kita bandingkan dari 200 jiwa ini dengan kecelakaan di bendungan yang ada di Cina. Sekali itu terjadi kecelakaan bisa menewaskan 230.000 manusia. Berarti PLTN 60 tahun malah hanya 200, sedangkan sekali PLTA itu ada kecelakaan bisa meraup korban jiwa yang jauh lebih besar. Di sini kita bisa lihat jenis kecelakaan dari mengemudi, kecelakaan kerja, polusi udara, dan PLTN. Di PLTN hanya 3 orang atau 3 korban jiwa per tahun.
Ya, dibandingkan dengan polusi udara ini sekitar 4,2 juta. Coba bayangin. 3 orang dibandingkan 4,2 juta per tahun korban yang bisa disebabkan oleh di luar PLTN itu sendiri. Berarti kan aman. Ya, jadi PLTN tidak menakutkan. Nah, ini yang harus disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada ketakutan karena kita sudah mempunyai data eksperimental real dari 3 kejadian yang terkait dengan PLTN. Ini adalah data yang luar biasa ya karena ini berbasis pada kecelakaan yang ada, bukan berbasis pada simulasi yang dilakukan di lab ataupun perhitungan. Nah, di sini kita bisa lihat juga angka kematian nuklir dibandingkan dengan pembangkit lain. Ini nuklir sangat kecil sekali. Kemudian berbasis pada polusi udara, emisi karbon, ini nuklir dibandingkan dengan batu bara. Kita juga bisa lihat bahwa luar biasa kecilnya emisi karbon yang dihasilkan oleh PLTN. Saya pernah ditanya oleh Pak Rinaldi Dalimi, coba itu dari mana itu emisi karbon yang disebabkan oleh nuklir? Dan ternyata memang semuanya itu ada emisi karbon dan sumbernya adalah instrumentasi kontrol. Jadi alat-alat elektronik itu juga menghasilkan emisi karbon, bukan nuklirnya itu sendiri. Kemudian tipe PLTN apa saja yang ada yang sudah beredar istilahnya sudah terbangun di dunia ini, kita bisa bagi menjadi yang powernya besar, powernya kecil, dan powernya mini. Ini juga masih wacana yang mini. Yang besar inilah yang sudah komersial dan sudah beroperasi 60 tahun ini. Jadi ini memang sudah established dan sudah terbukti selama 60 tahun beroperasi ini hanya 3 korban jiwa per tahun disebabkan oleh 3 kejadian kecelakaan PLTN yang kita sudah kenal selama ini. Dan bagaimana dengan yang small? Ini juga definisi small itu apa juga masih dalam diskusi, tapi yang jelas skalanya adalah ratusan megawatt saja. Dan yang paling menggembirakan bahwa sebenarnya Indonesia yang diragukan katanya SDM-nya, kita juga sudah berkontribusi di dalam mendesain yang terkait dengan PLTN Small Modular Reactor. Jadi skalanya 150 megawatt yang sudah didesain oleh kita, tapi berbasis pada pendingin gas. Nah ini jangan ragukan lagi, SDM kita juga sudah menginjak pada kegiatan desain. Dan mini, ini muridnya Bu Evita Legowo juga sudah ikut berpartisipasi di dalam mendesain reaktor daya eksperimental 10 megawatt thermal. Ya, ini sudah dilakukan di Indonesia dan kita bukan bekerja sama juga sudah diskusi dengan Mbak Putih. Kemudian bagaimana terkait dengan luas lahan ini biasanya juga menjadi perdebatan. Kita lihat di sini bahwa kalau PLTA 1 itu bisa kita membutuhkan 6.000 hektar. Sedangkan PLTN yang komersial yang 1.000 megawatt dan lain sebagainya skalanya hanya 35 sampai 55 hektar. Ini yang udah komersial. Kemudian yang SMR ini belum ada yang dibangun sebenarnya. Tapi sudah dihitung bahwa dia hanya membutuhkan sekitar 6 hektar sampai 16 hektar. Bisa dibandingkan misalnya satu lokasi untuk PLTA Kedung Ombo. Jadi yang pembangkit air yang di Kedung Ombo itu, satu kita membangun itu, sebenarnya kita bisa membangun 109 sampai 170 PLTN yang skalanya 1.000 megawatt ke atas. Dan satu PLTA itu kita sebenarnya lahan yang dibutuhkan kita bisa membangun 375 sampai 1.000 PLTN dengan skala yang small modular reactor. Nah ini bisa kita bandingkan bahwa sangat irit terhadap lokasi lahan yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya bahwa PLTN secara teknologi udah super aman. Mengapa super aman? Biasanya segala desain itu dan desain PLTN itu sudah sangat memperhatikan sekali keselamatan manusia. Ya, biasanya kan yang jadi protes kan gitu. Nah, ini nanti mengganggu atau membahayakan keselamatan manusia nggak? Karena memang kita ada fobia takut untuk kita menjadi meninggal atau mati. Nah, itulah PLTN sudah berbasis itu semua. Dan sudah dibuktikan selama 60 tahun bahwa hanya 3 korban jiwa dalam setahun. Nah ini super aman, makanya di sini juga sudah terbukti kita nggak pernah dengar ya ada teroris yang
menargetkan PLTN sebagai objeknya untuk dia menekan suatu kebijakan. Ini belum pernah dengar. Karena apa? Karena memang super aman itu sekali. Jadi memang sudah tidak diragukan bahwa desain PLTN ini super aman. Kita pasti melindungi keselamatan manusia. Nah, bagaimana dengan mengapa masih enggan terhadap PLTN, dan bagaimana dengan Kalimantan yang sudah pulaunya itu stabil, minim gempa, minim tsunami, minim banjir, tapi ada sedikit bonus sekali ya kebakaran hutan. Ini akankah juga kita mengarah kepada PLTN? Kemudian SDM, nanti Bu Dewi Motik juga akan berbicara mengenai SDM, tetapi secara resminya yang terkait dengan teknologi, bahwa Indonesia sudah ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan juga sudah ada Badan Regulasi Bapeten. Jadi memang kita sudah siap secara kelembagaan, juga dibantu oleh UI, ITB, beberapa universitas, UGM juga, dan perguruan tinggi swasta, salah satunya yang di Bu Evita itu mahasiswanya juga terlibat dalam desain kita, bisa mengkontribusi sebagai SDM nuklir Indonesia. Dan juga BUMN, ada Reconsult dan PTPP, kita sudah bekerjasama di dalam desain yang sudah kami lakukan. Regulasi juga begitu ya, artinya kita sudah siap, ada Bapeten, ada review dari badan internasional ya, dan lain sebagainya. Ini kita sudah siap. Bagaimana dengan Kalimantan? Nah, saat ini sharing knowledge yang akan dilakukan oleh HIMNI ini akan mengupas dari 3 narasumber ibu-ibu semuanya, luar biasa ini, ibu-ibu tangguh. Bagaimana kesiapan infrastruktur, kebutuhan energi Kalimantan, bagaimana pasokan energinya di sana itu nanti kalau sudah menjadi ibu kota, dan bagaimana juga kita mengakomodir komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi rumah kaca, sumber daya alamnya bagaimana, dan bagaimana penerimaan masyarakat, tantangannya apa aja sih gitu. Nanti Bu Neti akan menyampaikan, beliau adalah dosen yang terkait dengan komunikasi dan juga ahli sosial politik yang terkait komunikasi. Nah, kemudian bagaimana mensiasati penerimaan masyarakat ini juga nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita.